Halo teman-teman pecinta aglonema, beberapa waktu lalu saya mendapatkan kritikan yang cukup pedas yang disampaikan secara live ya di YouTube. Nah, kritikannya seperti apa teman-teman bisa melihat di sini ya. Seperti itu ya. Secara pribadi saya tidak ada masalah dengan orang yang bersangkutan dan saya tidak menyerang secara personal ya. Di episode kali ini saya akan menjawab kritikan tersebut dengan data maupun fakta. Seperti kita ketahui bersama, media tanam memiliki peranan penting dalam pertumbuhan aglonema. Bahkan, 60% kesehatan aglonema itu berawal dari media tanam. Kenapa demikian? Itu karena media tanam berfungsi sebagai penyedia air dan unsur hara. Media tempat tanaman berpijak dan juga ruang tumbuh akar. Oleh karena itu, di dalam meracik media tanam, kita berupaya supaya media tanam itu memenuhi syarat. Yang pertama, poros dan memiliki aerasi yang bagus. Yang kedua, kaya nutrisi hara baik makro maupun mikro. Yang ketiga, minim patogen. Dan yang keempat, memiliki pH mendekati netral antara 5,5 sampai 6,5. Nah, kesemuanya ini bisa diwujudkan dengan melakukan fermentasi pada media tanam. Nah, media yang difermentasi jauh lebih unggul ketimbang yang non-fermentasi. Karena begini, dari proses fermentasi, senyawa-senyawa organik yang ada pada media tanam diurai dari bentuk kompleks menjadi bentuk sederhana yang mudah diserap tanaman. Dengan media yang telah difermentasi, nah ini, akar aglonema itu akan berwarna putih. Tanaman menjadi lebih tahan banting serta warna aglonemanya jauh lebih tegas. Nah, karena itu betapa bagusnya hasil dari media tanam fermentasi ini, akhirnya saya pun menggunakan media tanam fermentasi untuk aglonema saya. Biasanya bahan-bahan organik itu melapuk secara alami ya setelah 3-6 bulan. Namun proses pelapukan ini bisa dipangkas waktunya menjadi lebih cepat dengan fermentasi menggunakan dekomposer yang beredar di pasaran. Pada awalnya, nah ini saya melakukan fermentasinya dengan dekomposer E4 plus molase ya. Teman-teman coba lihat. Di episode 41, hasil fermentasinya bagus. Hanya saja waktu yang dibutuhkan untuk fermentasi itu cukup lama. Kalau saya pribadi sampai 1,5 bulan lah baru selesai. Dengan durasi yang cukup lama ini agak menyulitkan ya kebutuhan saya akan media tanam. Dan mungkin ini juga akhirnya yang membuat beberapa teman malas melakukan fermentasi. Hingga akhirnya memilih beli media jadi atau memakai bahan media tanam yang non-fermentasi. Nah, berawal dari sinilah akhirnya saya curhat pada rekan saya dan membuat saya diperkenalkan pada seorang ahli bakteri yang ilmunya luar biasa. Beliau memberikan sebuah sampel dekomposer kepada saya yang diklaim bisa mempersingkat waktu fermentasi hingga 3 hari sampai 1 minggu. Jujur saja ya, awal mula menerima sampel dekomposer ini saya tidak langsung serta-merta percaya. Akhirnya saya melakukan uji coba, dan saya dokumentasikan uji coba tersebut pada 16 Januari 2021. Teman-teman bisa menonton videonya ya di episode 49. Di video tersebut saya tunjukkan mulai dari proses sampai hasilnya setelah 3 hari. Memang benar, sesuai dengan yang disampaikan oleh pembuatnya. Dari hasil uji coba yang tayang tanggal 16 Januari, dekomposer yang belum berlabel itu kemudian baru saya jual pada tanggal 4 Februari 2021. Kurang lebih 3 minggu lah setelah uji coba ya. Mengapa demikian?
Karena saya harus memantau lebih dulu bagaimana kondisi aglonema yang ditanam menggunakan media tanam fermentasi itu, ya kan? Bagaimana tumbuh kembangnya, bagaimana perkembangannya. Nah, ketika aglonema tumbuh sehat dan tidak ada masalah, maka saya baru berani launching di komposer ini dengan nama RJ37 Formula Turbo Neo Active. Sejak launching hingga hari ini terhitung sudah 1 tahun lebih dan Neo Active sudah terjual hampir 8.000 pieces di data penjualan toko saya. Testimoni juga bisa teman-teman baca di marketplace seperti ada Shopee, Tokopedia, Lazada, maupun Bukalapak. Dari data penjualan ini mengartikan bahwa sudah ribuan yang mencoba Neo Active. Tidak dipungkiri dari sekian ribu itu tentu ada berhasil ataupun sebaliknya. Saya pribadi berarti sudah 1 tahun lebih menggunakan media tanam fermentasi dengan Neo Active. Nah, bagaimana hasilnya? Teman-teman bisa pantau dari setiap episode yang saya upload di vlog saya dan silakan teman-teman simpulkan sendiri bagaimana hasilnya. Nah, kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua, mulai dari proses pembuatan media tanam yang akan saya fermentasi menggunakan Neo Active, sampai pada pengaplikasian ke aglonema beserta review dari hari ke hari. Bahan-bahan yang digunakan, mungkin teman-teman bisa melihat di episode 78 atau 173. Untuk satu takarannya silahkan lihat tabel ini ya. Tabel ini sekam mentahnya berapa pot, lalu pasir malangnya dan sebagainya itu ada di sini. Tuh, nah, silahkan tuh satu takarannya segitu. Teman-teman silahkan menggunakan pot ukuran, berbagai jenis. Jadi dari satu takaran tadi kalikan 10. Segini jadinya. Nah, setelah bahan-bahannya lengkap sesuai takaran, saatnya dicampur. Mencampurnya seperti ini ya teman-teman. Jadi benar-benar tercampur. Dipindah ke satu tempat ke tempat yang lain itu berkali-kali. Jadi memang semuanya nanti benar-benar tercampur. Biasanya yang paling dominan itu sekam mentahnya, karena sekam mentah yang paling banyak. Nanti akan kelihatan lebih banyak kayak sekam mentahnya itu kalau sudah tercampur semua. Nah, berikutnya pemberian kapur dolomit. Nah, teman-teman, kalau saya takarannya pot Glory 25 ini per satu takaran itu 250 gram. Jadi teman-teman kalau menggunakan pot yang lain silahkan kira-kira sendiri ya. Nah, ini karena 10 takaran 2,5 kilo. Nah, ini dicampur dulu lagi sampai merata, benar-benar merata. Sebenarnya pengaplikasiannya bisa dengan 2 cara ya teman-teman. Setelah fermentasi jadi baru dicampur kapur dolomitnya itu bisa. Nanti didiamkan lagi selama 3 hari baru digunakan. Tapi kan lama waktunya, yang memperpanjang waktu. Jadi kalau saya untuk menyingkat waktu seperti ini, kapur dolomitnya langsung saya campurkan dulu sebelum dilakukan fermentasi. Nah, ini sekaligus yang sering ditanyakan teman-teman, Mas, kok di media tanamnya ada putih-putih. Nah, ini putih-putih ini bukan jamur ya, tapi dari kapur dolomitnya. Apalagi kalau media tanamnya masih baru, itu ada putih-putihnya, itu kenapa, Mas? Nah, itu kapur dolomit. Tenang, aman. Nah, menaburkannya sedikit-sedikit biar tercampur sampai merata. Tadi sudah campur lagi, lalu ditabur lagi gitu. Nah, supaya tercampur merata ya. Kalau campurannya nggak merata, nanti kebanyakan kapur dolomitnya nggak rata ya, nggak bagus. Teman-teman bisa mengira-ngira ya, tadi dari patokannya dari takaran saya, penggunaan potnya berapa, nah itu dikira-kira. Jangan kebanyakan, tapi secukupnya. Nah, ini biar tercampur lagi kan, dari sana dipindah ke sini ya, nanti akan kecampur merata. Nah, ini teman-teman, ini kalau sudah tercampur kapur dolomitnya sampai nggak kelihatan ya putih-putihnya, tapi memang kalau dilihat secara gini kelihatan putih-putih gini. Nah, ini bukan jamur tapi kapur dolomitnya. Ini benar-benar tercampur.
Karena sekam mentahnya yang banyak, kelihatannya lebih banyak sekam mentahnya. Kalau sudah tercampur semua ya. Ini udah kecampur nih. Dolomitnya nggak kelihatan. Nah, setelah tercampur semuanya, sekarang kita akan semprot dengan Neoaktif RJ37. Nah, untuk Neoaktifnya itu takarannya 10 ml per 1 liter air. Kalau saya membuat satu takaran media tanam 7 bahan dengan pot Glory 25 tadi, itu membutuhkan 2 liter air. Jadi kalau ini tadi 10 takaran, itu berarti 20 liter air. Ini cukup dicampur di air aja ya, nggak usah tambahan molase dan yang lain. Setelah itu tinggal diaduk-aduk merata. Nah, nih teman-teman harus punya sendok takarnya supaya enak menakarnya nanti, gampang gitu. Oke, diaduk-aduk supaya cairan Neoaktifnya itu benar-benar tercampur dengan air. Nah, sekarang kita masukkan ya ke alat semprotnya. Beberapa media tanam yang sudah dicampur ya, bahannya itu diratakan dulu ke lantai supaya penyemprotannya nanti bisa merata ke seluruh atau membasahi semua bahan media tanam. Baik, nah udah rata, sekarang kita semprot. Nah, penyemprotannya merata. Nanti akan kelihatan kok yang sudah warnanya lebih gelap, itu berarti sudah kena semprotan. Dibalik-balik dulu ya. Nah, ini pegawai saya ini menggunakan kaki. Ya, tuh kelihatan yang di dalam belum kesemprot. Nah, nanti disemprot lagi. Jadi ini penyemprotan yang kedua. Nah, ya kan. Kalau sudah tersemprot itu biasanya warnanya akan makin kelam gitu. Nah, bagi yang belum kesemprot tuh masih cerah. Nah, itu yang disemprot lagi. Balik-balik lagi. Dengan menggunakan kaki seperti ini bisa dirasakan mana-mana media tanamnya yang belum tersemprot. Nah, ini penyemprotan yang ketiga. Jadi teman-teman, penyemprotan tidak hanya sekali saja. Dilakukan berulang-ulang sampai benar-benar merata. Nih, dilakukan pencampuran yang ketiga lagi nih. Saya juga sekaligus memberikan contoh untuk teman-teman yang memang menjual media tanam 7 bahannya ya, ala Riman Vlog itu. Saya terbuka, silahkan pada bikin terus nanti dijual lagi. Asal karena saya nggak melihat langsung proses pembuatannya, jangan menggunakan kata Riman Vlog gitu aja. Tapi kalau saya misalnya bisa supervisi, lihat langsung, oh pembuatannya bagus sesuai dengan prosedur saya, itu baru. Makanya teman silakan bilang aja, nanti 7 bahan sudah difermentasi, nah silakan di kemasannya ditulis seperti itu boleh. Lalu dikemas, dijual, silakan, saya terbuka ya, saya nggak melarang itu. Malah seneng karena memberi lapangan pekerjaan, memberi penghidupan bagi orang lain. Bahkan komposisinya tidak saya rahasiakan, saya buka. Ini penyemprotan yang keempat. Penyemprotan yang keempat, nah ini sudah mulai kelihatan warnanya makin kelam nih, kan kelihatan. Yang belum itu nanti akan disemprot terus benar-benar basah kuyup, berkali-kali kan dilakukan memang supaya memang dipastikan benar-benar tercampur. Nih, saya coba remas ya, ini benar-benar basahnya basah kuyup nih. Ini nempel di tangan, ini basah nih. Benar basah, nempel di tangan, basah gitu kan. Nah, itu berarti benar-benar tercampur. Biar nanti saat ditaruh di tempat untuk proses fermentasinya benar-benar menyeluruh. Nah, basahnya itu basah merata, nempel di media tanam. Nggak perlu menggenang. Kalau menggenang nanti yang terkena genangan itu teksturnya jadi ambyar. Jadi kecil-kecil. Fungsi porositas untuk media tanam ini jadi kurang. Sekarang taruh di tengah. Ini aja masih ada kelihatan yang belum kesemprot ya, nanti akan disemprot lagi.
belum kesemprot gitu kan, jadi kelihatan. Nih, nanti semprot lagi. Yang bawah-bawah itu belum tentu kena. Nah, dengan proses ini ditaruh di tengah ini nanti kan kelihatan. Nanti akan dilakukan semprot lagi, dicampur lagi. Jadi prosesnya benar-benar panjang ya teman-teman ya. Tidak sekedar wah dicampur udah selesai, dianu enggak. Ini bikinnya seharian ini, apalagi kalau takarannya banyak ya. Rata-rata memang dibatasi tiap 10 takaran supaya bisa kecampur merata. Yang saya jual itu selalu produk yang baru ya, karena kalau produk lama itu kemungkinan banyak yang terjadi, seperti misalnya semakin melapuk ya, itu jadi akhirnya media tanamnya memadat. Lalu yang kedua, unsur-unsur haranya tergerus. Seiring waktu kan semakin berkurang tuh unsur haranya. Lalu yang ketiga ini paling penting, penyimpanan terlalu lama itu karena ini sudah full nutrisi pasti didatangi kutu, semut. Nah itu. Dan ini juga yang saya pakai pas butuh stok, saya langsung ngambil di plastiknya aja. Nah teman-teman kalau lihat kan saya ngambil plastiknya kan ini, ya itu yang saya pakai, yang saya jual, yang saya gunakan untuk tanaman saya. Tuh, kayak Mas kok media tanamnya saya simpan ada kutunya? Ya jelas karena ini full nutrisi. Teman-teman silahkan menyimpan dengan cara ini. Jemur kering ya kan. Setelah dijemur kering, lalu disimpan di tempat, di wadah yang tetap ada sirkulasi udaranya. Silakan pakai apa? Pakai karung bisa, pakai toples nanti ada lubang udaranya. Saya menyarankan sih kalau bikin sendiri bikin secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Kalau saya ini bikinnya banyak karena memang dijual ya, stoknya langsung habis. Nih, kelihatan beberapa warna-warna yang cerah ini belum kesemprot. Itu kan tadi ada yang di bawah. Nah, ini nanti disemprot lagi. Ini penyemprotan yang terakhir ya. Itu menyasar pada media tanam tadi yang dari bawah dibalik yang belum kena semprotan. Oke, ini udah mau selesai. Nah, udah kecampur merata ini. Setelah selesai penyemprotan nanti langsung ditaruh di kontainer. Proses selanjutnya kita taruh di kontainer. Ini saya menggunakan kontainer yang kedap udara ya. Kedap udara nanti tutupnya itu benar-benar rapat karena proses fermentasi yang digunakan menggunakan metode anaerob dan aerob. Nah ini tutupnya nih, nggak ada lubangnya ya, nggak ada lubangnya ini tutupnya. Nanti hari pertama anaerob, tidak ada oksigen yang masuk. Benar-benar kedap udara yang nggak ada oksigen yang masuk ya. Pakai metode anaerob dulu. Nah ini kondisi kontainer ya, masih tertutup rapat ini. Setelah 24 jam kita buka. Nah ini dia. Ini semalaman itu kalau dilihat dari sini nih, lihat tutupnya. Tutupnya basah itu menandakan terjadi penguapan yang besar-besaran ya. Kan proses fermentasi itu kan ada kondisi untuk penaikan suhu ya. Menaikkan suhu, makanya terjadi penguapan di sini. Nah, kondisi di hari pertama nih mulai semuanya basah dan saya mencoba masukkan tangan. Nah, kondisinya masih hangat ya di dalam ya. Dalam masih hangat. Dari aromanya, nah mulai muncul bau-bau yang tidak sedap. Nah, ini hari pertama, setelah hari pertama ya. Nah, ini teksturnya udah mulai melapuk ya. Ini yang kemarin keras-keras banget. Baru sekamnya aja udah mulai nggak keras, ketajamannya tuh lebih kurang dibandingkan yang kemarin, jadi udah nggak terlalu tajam, udah mulai melapuk, proses pelapukan.
dibandingkan sebelumnya yang cerah, ini warnanya mulai menggelap ya. Sekarang kita bandingkan dengan sekam mentah. Nah, ini warnanya, dari sisi warnanya, dari sisi teksturnya ini kan keras banget nih. Ya kan, kalau dari sini sama sini nih, dari sisi warna berbeda, dari sisi tekstur juga sudah mulai terjadi pelapukan. Nah, setelah semalaman ditutup ya anaerob, setelah ini nanti proses berikutnya adalah yang aerob, jadi membiarkan oksigen itu masuk ke dalam sini. Jadi ini tetap ditutup. Tetap ditutup tapi tidak rapat, biarkan ada udara masuk. Nah, nih rongga-rongga udaranya di sini. Besok akan kita review lagi. Ini kondisi 2 kali 24 jam ya. Ini kan kemarin sudah dikasih lubang udara, kita cek kondisinya. Nah, nih penguapannya sudah berkurang. 2 kali 24 jam kondisinya seperti ini. Di dalam masih hangat tapi tidak sepanas kemarin ya, masih hangat. Nah, kita cek aromanya. Aromanya biasa-biasa saja. Makin melapuk ya. Kita cek dari tekstur dan warna, ini keras banget ya. Ini sekam masih mentah, benar-benar mentah. Lalu coba kita ambilkan sini, kita bandingkan di sini. Dari sisi warna jelas, warnanya lebih pekat kelam, ya kan. Sementara ini masih keras. Dari sisi tekstur dan yang ini mulai melapuk ya, mulai melapuk. Sementara ini masih tajam-tajam. Nah, kalau yang menggunakan teknik anaerob, lebih banyak anaerobnya ya, itu nanti di 2 kali 24 jam akan tumbuh jamur seperti ini. Tapi sama saja sih hasilnya nanti. Ditutup lagi sampai 3 kali 24 jam. Dan ini menggunakan teknik aerob, membutuhkan oksigen. Ini 3 kali 24 jam. Kita cek ya, sekarang tanggal 20 Februari. Nah, kita buka. Ini dia kondisinya. Teksturnya aromanya udah seperti humus hutan. Ini sudah siap untuk digunakan untuk repotting. Saya akan merepotting ini tanaman ini. Ini adalah tanaman ID-nya Arimbi, termasuk jenis koleksian ya, rare dan harganya mahal. Usianya masih remaja dengan daun 1, 2, 3, 4, 14. Dan seperti ini potnya warna putih, ini berarti baru dibeli. Sudah beradaptasi lama di kandang saya dan daunnya sudah full naik ya. Nih, daunnya sudah full naik. Nah, jadi saatnya untuk dilakukan repotting. Langsung saya ganti dengan media tanam ini yang baru jadi. Saya bongkar ya. Oke.
kondisinya seperti ini, saya guyur air dulu. Nah, seperti ini kondisinya. Sehat ya. Ya, ternyata ini arimbi ini diikutkan bonggol indukannya ya. Jadi bonggolnya ini kalau daunnya Glonema sudah lebih dari 3 atau 3 ke atas lah, ini dia sudah mampu ya, apalagi akar-akarnya juga sudah cukup banyak, jadi ini sudah nggak bermanfaat. Justru kalau didiamkan itu jadi sumber penyakit, misalnya ini potensi-potensi busuk ini bisa mengarah ke sana. Makanya ini juga nggak kelihatan ya, nggak ada mata tunasnya, jadi saya potong saja. Saya potong pas ngepres, ini ada mata tunas. Nah, di belakang saya potong miring ya. Oke. Kita cek. Oh, bersih ya. Nih, bersih. Jika semakin cepat kita potong sebelum kemungkinan busuk dari bonggol bawaannya. Nih. Langkah selanjutnya saya rendam. Kita siapkan Neo Starter RJ37 untuk merendam. Nah, takarannya 5 ml per 1 liter air. Kita rendam selama kurang lebih 1 jam. Sudah sekitar 1 jam perendaman. Sekarang kita saatnya keringkan dulu. Sebelum ditanam, ditutup lukanya menggunakan salp kambium RJ37. Baik, kita cek dulu sudah kering belum. Sudah kering ya. Nah, saatnya ditanam. Karena tanamannya masih kecil ya, makanya saya menggunakan pot ukuran 10. Pot kecil juga. Oke, kita tanam. Kita tanam langsung. Jadi ini begitu media tanamnya jadi langsung dipakai ya ini ya. Setelah 3 kali 24 jam. Meskipun bawah itu ada potongan luka, biasanya kalau bawah potongan luka itu kan saya kasih pasir malang dan sekam bakar dulu untuk di bawah ya. Tapi ini enggak, ini tetap menggunakan langsung media tanam 7 bahannya. Ditabur neem cake. Ditabur es kakut. Seperti biasa, setelah ditanam disiram sampai ngocor ya, diguyur. Nah, biar akarnya, biar media tanamnya nempel kuat di akar dan batang. Nah, ini tanaman yang masih kecil seperti ini ya, sebenarnya masih rentan bila ditanam menggunakan media tanam yang fermentasinya belum jadi ya kan. Tujuannya kan seperti itu. Kalau difermentasi menggunakan neoaktif itu cuman 3 hari itu apakah jadi, nanti jangan-jangan bisa bikin ambiar atau tanamannya sakit gitu kan. Nah, nanti akan kita lihat. Ini menggunakan tanaman yang kecil dan koleksian ya, kelas koleksian arimbi. Kita akan cek dari waktu ke waktu. Setelah fermentasi 3 kali 24 jam langsung digunakan. Bahkan saya tidak mengikuti prosedur yang biasa saya lakukan ya, media tanamnya saya tambahkan
yang lebih aman menggunakan pasir malang dan sekam bakar. Enggak, ini full media tanam 7 bahan. Kita lihat perkembangannya. Ini saya tempatkan di tempat yang teduh ya, di sini ya. Nah, ini saya tambahkan pot juga biar cantik ya. Nanti tinggal di tempel stiker. Ini Black Goliath ya, yang sudah beradaptasi di kandang saya beberapa waktu. Lalu ini daunnya juga sudah full keluar, sudah bisa di repotting. Sekarang kita bongkar dulu. Ini kondisinya ya, kalau saya lihat setelah dibongkar, ini kan saya tadi menandai ini ujungnya ini menguning seperti ini. Saya duga ada masalah perakaran, bener nih. Di akar bawaan dari bonggol induknya ini sudah lonyot ya, tapi dia sudah berjuang punya akar-akar baru putih ini. Makanya kalau udah seperti ini, akarnya udah banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini cuman daunnya 3, itu udah cukup. Paling enggak satu akar itu bisa menopang 1 atau 2 daun. Nah, ini saya potong aja mas di pangkalnya ini, dia udah bisa untuk tumbuh dengan batangnya sendiri. Kita cek dulu nih. Oh, putih ya, untung putih ya. Seperti biasa, kita rendam di larutan Neostarter. Kita rendam dulu. Ini sudah sekitar 1 jam perendaman. Saatnya dikeringkan lalu diberi salep kambium. Baik, kita keringkan dulu. Salep kambium RC37. Ya, sudah kering. Kita lakukan penanaman. Ditanam langsung ya, menggunakan media tanam 7 bahan. Sama seperti Arimbi tadi ya. Black Goliath ini ditanam langsung dengan 7 bahan. Padahal kalau ada potongan di bawah, biasanya pakai sekam bakar dan pasir malang. Ini enggak, ini langsung. Setelah dilakukan penanaman, disiram sampai ngocor. Nah, ini dia. Oke. Nah, dipasang potnya. Nih. Kita taruh di tempat teduh ya.
Teman-teman bisa lihat tuduhan yang mengatakan bahwa media tanam yang difermentasi kilat 3 hari sampai 1 minggu menggunakan neoaktif masih bersifat panas terbantahkan. Nah, ini terbukti ya. Dari 2 aglonema, yakni ada Arimbi dan ada Goliath. 2 tanaman ini saya tanam langsung setelah fermentasi selesai. Ya kan, kelihatan tumbuh baik-baik saja ya. Tidak ada yang lonyot, juga tidak ada yang menguning. Mungkin masih ada yang menyaksikan, itu kan baru sebentar, belum berbulan-bulan ditanam. Nah, sekarang coba lihat tanaman di kandang saya ini. Ya kan? Nih. Lalu coba lihat Golden Hope yang saya tanam menggunakan 7 bahan. Hasilnya baik. Ya kan? Nih. Dari sejak ditanam, daun barunya tumbuh dengan baik. Sementara kalau teman-teman melihat bagaimana saya merawat Golden Hope ini, di bawah itu kan kena black spot ya. Ini masih ada klorosis gitu, tapi dia masih baik-baik saja, tidak menguning. Jadi bahkan besok kalau misalnya dilakukan perbanyakan bisa nih jadi bahan daun pancing ya kan. Itu. Contoh lain, ini ada Cochin Sunrise. Kita lihat tanggalnya. Tanggal saya menanam itu 29 November 2021. Jadi November, Desember, Januari, Februari, Maret. Januari, Februari, Maret. 4 bulanan ya, sekitar 4 bulan. Nah, ini sudah saya tanam 4 bulan, malah beranak 4, ya kan. Nah, kita cek di belakangnya tuh, lihat akarnya. Akarnya seperti ini. Kita bongkar sekarang pelan-pelan. Lihat. Coba dicek. Akarnya seperti ini. Ini menggunakan 7 bahan. Yang difermentasi menggunakan neoaktif RJ37. Dan hasilnya coba lihat seperti ini. Saya bersihkan ya. Setelah saya bersihkan, saya kaget teman-teman. Ternyata enggak 4. Anakannya malah 7. Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3. 3 ya. Lalu 4, 5, 6. Nah, ini dibaliknya ada. Di sebaliknya 6. Ini ada 7. Jadi ada 7 anakan. Setelah ditanam menggunakan media tanam 7 bahan tadi. Klaimnya tadi yang tidak bagus, fermentasi kilat itu terbantahkan ya. Ini buktinya, saya sudah membuktikan. Jadi gini teman-teman, Rimangan Vlog itu saya buat untuk mendokumentasikan apa yang saya lakukan dalam merawat aglonema. Nah, sifatnya itu hanya sharing. Jadi jika teman-teman mau mengikuti, ya silakan. Kalau nggak mau mengikuti saran saya, hanya dijadikan referensi, itu juga nggak masalah. Produk yang saya pakai tidak harus teman-teman pakai juga. Kalau teman-teman lebih nyaman pakai decomposer lain ya, silakan. Bahkan komposisi media tanam yang saya bagikan di episode 78 dan episode 173 tidak harus teman-teman ikuti. Silahkan teman-teman bisa berkreasi untuk meracik media tanam yang terbaik. Karena media tanam yang terbaik adalah media tanam yang cocok digunakan di tempat teman-teman. Jadi cukup sekian konten saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya.